Ibu dan bapak-bapak sekalian, dalam hidup ini, di dunia dan juga ke akhirat kelak, rasanya yang paling penting itu adalah kasih sayang Allah. Orang seringkali mengejar pahala, ganjaran, hadiah daripada Allah. Menghitung-hitung kalau sholat ganjarannya berapa, kalau berjamaah berapa. Begitu juga amalan-amalan yang lain yang selalu dikaitkan dengan pahala. Pahala begitu penting sehingga lalu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Memang itu perlu, tetapi sebetulnya yang lebih penting daripada itu adalah kasih sayang sebetulnya. Kasih sayang Allah. Dan tentang kasih sayang ini dijelaskan di berbagai tempat di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau ini lalu kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita mendapatkan hadiah. Kita mendapatkan hadiah sarung, mendapatkan hadiah baju, mendapatkan hadiah uang. Itu rasanya lebih penting mana dengan kasih sayang. Kalau orang itu mendapatkan hadiah, belum tentu kalau dikasih sayang. Tapi kalau kita mendapatkan kasih sayang, apapun bisa kita peroleh sebetulnya. Maka kunci itu adalah kasih sayang itu. Orang tua kita memberikan kasih sayang pada kita, apapun akan diberi. Ibu kalau sudah kasih sayang, pelas, asik, itu kita perlu apa saja diperjuangkan oleh ibu kita, oleh bapak kita ini. Kalau kita dikasihi dan disayangi oleh orang tua kita, karena itu sebetulnya jika direnungkan secara lebih mendalam, kasih sayang itulah sebenarnya yang harus kita kejar. 2-3 hari yang lalu, saya itu di WA oleh salah seorang kiai. Dia bilang, saya ini tidak pernah berpikir gitu kan, tentang kebutuhan saya. Kok di akhir bulan puasa ini saya diwelasi, istilahnya diwelasi oleh Allah dan Rasulnya. Diberi apa? Diberi mobil oleh orang yang berbeda, diberi mobil, mendapatkan hadiah mobil dari 2 orang. Sehingga lalu di akhir bulan dapat hadiah 2 mobil, 1 Camry model baru, yang 1 itu adalah Land Cruiser katanya. Nah ini kan karena kasih sayang Allah lewat orang itu, lalu kemudian memberi mobil, ngomong sama saya, memberitahu saya, iya kalau kita ini dapat pelas AC, kula pikantuk pelas AC. Di akhir Ramadan ini diberi orang mobil 2 dari orang yang berbeda. 1 Land Cruiser, 1 Camry model baru. Nah, dia menerjemahkan saya dapat, kalau umpama dia hanya diberi mobil, itu ya mungkin hanya mobil aja. Tapi kalau diberi welas AC, apalagi adalah kasih sayang dari Allah, itu ya segala-galanya.
Tapi apakah lalu kita ini tidak dikasih oleh Allah gara-gara tidak dikasih mobil? Juga tidak begitu. Bisa jadi kita seperti ini, itulah sesungguhnya bentuk kasih sayang, karena kita tidak punya amanah untuk mengurus. Kalau kita punya sesuatu, kan kita harus mengurus sesuatu itu, walaupun sesuatu itu sebetulnya penting untuk kita ini. Kasih sayang. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan kasih sayang dari Allah itu? Untuk memperoleh kasih sayang dari Allah itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, lagi-lagi kita ini harus mengacu kepada, harus melihat kepada Quran. Karena Al-Quran dan Sunnah itulah sebetulnya petunjuk yang harus kita pegangi bersama sehari-hari di dalam meniti hidup itu. Sebagaimana janji atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah, taraktu fikum amroini, aku meninggalkan kepada kamu sekalian itu amroin, dua perkara. Intamasaktum bihima, maka nakala engkau pegangi dua-duanya itu, lantazillu abada, engkau tidak tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Kitaballah wa sunnata rasulihi, adalah kitab dari Allah dan sunnahnya. Jadi ada dua hal yang kita suruh pegang itu. Adalah Al-Quran itu sebetulnya, dan sunnah Rasul. Karena itulah maka kita membaca, mempelajari, mengkaji, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Satu ayat, dua ayat, itu penting sekali. Kita sudah punya tradisi sebetulnya. Setiap pada bulan puasa, bulan Ramadan ini, yang telah kita laksanakan hampir selesai, kurang sekitar 5 hari ini, kita punya tradisi tadarusan. Itu penting sekali. Setelah Isya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya membaca itu di rumah. Jadi kalau di rumah saya itu, agar saya tertarik baca Quran, di tempat di mana saya itu berada, itu saya kasih Quran. Sekarang kan murah, bahkan HP kasih Quran. Di ruang tamu, di dekat saya duduk, tak kasih Quran. Di tempat saya tidur, tak kasih Quran. Di mana di bagian rumah itu saya duduk, saya kasih Quran. Barangkali saya bisa membaca. Pas lagi duduk sebelum ada tamu, saya baca Quran. Kenapa ini begitu penting? Bapak-bapak juga begitu, menyempatkan malam-malam setelah tarawih, setelah istirahat, lalu membaca Quran. Itu bagus sekali. Apalagi nanti kemudian di angan-angan dicari pemahaman. Sekarang itu tidak ngerti bahasa Arab, sudah ada terjemahan. Ya memang mungkin tidak persis ya. Disikan pada bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan lain. Setelah Ramadan, itu sebetulnya bagus sekali. Bukankah puasa ini sebetulnya latihan? Berlatih, sekolah. Maka setelah Ramadan mestinya itu la'allakum tattaqun, agar kau sekalian menjadi orang yang bertakwa, itu bisa dirasakan terus menerus. Nah, lalu apa
Al-Quran bicara apa, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian? Agar kita itu dikasih sayang oleh Allah. Ternyata itu ada aqimus shalah wa atus zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Salat, zakat. Zakat ini bisa dimaknai sebagaimana yang kita lakukan, zakat fitrah Ibu akhir bulan Ramadan dan juga zakat mal, tapi juga dimaknai bagaimana kita mensucikan sebetulnya. Mensucikan hati itu penting sekali. Qad aflaha man tazakka fadzakara isma rabbih fasholla. Zakat dalam sholat. Wa atiur rasul, taat kepada Rasul. La'allakum turhamun. Betapa penting sebetulnya Rasul ini. Ini kita taati. Tatkala kita taat kepada Rasul, sama artinya dengan taat kepada Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah. Itu. Siapa yang taat kepada Rasul, sama artinya taat kepada Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah. Yang laki-laki saya katakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Manakala kamu ingin disayang oleh Allah, manakala kamu ingin disayang oleh Allah, ikuti saya, ikuti Rasul, ikuti Rasul. Jadi kita disuruh ikut Rasulullah ini, ikut Rasul. Seringkali itu yang begitu penting kita lupakan. Kadang-kadang kita lalu kemudian lebih pada ikut kepada ulama-ulama, tokoh-tokoh, imam-imam madhab itu kan, lalu lupa Rasulnya. Ya itu penting ikut-ikut ulama, yai ini, itu kan, dia memberikan ini juga bersumber daripada Rasulullah. Tetapi sebenarnya justru intinya itu adalah ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah, laki-laki juga di Baitullah, selalu saya katakan. Kenapa? Karena memang hati ini, rasa ini kalau tidak ada objeknya, maka lalu ngompro, pergi kemana-mana. Kemana-mana. Tapi kalau objek yang kita ingat itu jelas, itu bisa menolong hati ini. Objek ini itu jelas, maka lalu terfokus kepada itu sebetulnya itu. Tapi kalau objeknya itu tidak jelas, maka lalu kemudian ingatan kita itu lalu kemudian pergi kemana-mana. Itu yang tidak. La'allakum turhamun. Maka dengan kamu sholat, kamu zakat, tunaikan zakat, lalu kemudian ikut Rasul, maka la'allakum turhamun. Ngikut Rasul itu. Maka lalu kemudian setiap kita ngomong begini, ceramah begini, kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya. Kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Lalu selanjutnya sholawat dan salam. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini kan kalau kita itu bosen-bosenan, ya mungkin bosen kok setiap mau ngomong kok itu. Tapi memang kuncinya itu. Kuncinya itu adalah kita ini supaya bersyukur kepada Allah. Dan kita ini harus ingat Rasul, itu persoalannya di situ. Bagaimana kalau itu tidak diucapkan? Ya tidak diucapkan tidak apa-apa, tetapi tidak abal. Betapapun kita ngomong ini sebetulnya, kita di majelis musyawarah kayak begini ini sebetulnya adalah ya kita ini agar ingat Allah dan Rasulnya. Dan ingat, tidak saja ingat, tetapi juga ngikutinya. Ngikutinya. Agar konsentrasi, maka lalu kemudian kita kepada Baitullah itu. Dan itu memang diwajibkan untuk menghadap ke situ. Rasulullah juga ketika di Madinah, masjidnya juga menghadap ke situ. Bukan orang Mekah menghadap ke Madinah, tapi Madinah menghadap ke Mekah. Semua orang seluruh dunia itu menghadap ke situ. Dikatakan la uksimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Engkau sebetulnya masih ada di tempat yang mulia ini. Wa walidi wa ma walad. Demi anak dan bapak dan anak. Jadi kuncinya itu adalah itu, ibu dan bapak-bapak sekalian. Kuncinya itu adalah kita sholat. Yang berulang kali saya katakan bahwa sholat yang dimaksud itu apa? Yang sholat itu siapa? Yang sholat itu adalah aku. Aku itu siapa? Aku itu ya kita sebut saya. Tanganku, kakiku, tubuhku, telingaku, hidungku, aku. Aku yang sebenar-benar aku. Diri yang sebenar-benar diri. Yang ada di dalam hati itu yang saya katakan ruh ini. Jadi agama itu adalah persoalan yang menyangkut hati, yang menyangkut aku itu sebetulnya. Aku inilah gaib sebetulnya. Kalau tubuhnya itu kelihatan, bisa dilihat, bisa dipegang. Tapi akunya itu malah tidak bisa dipegang, tidak kelihatan. Aku itulah kalau kita sedang puas, sedang sholat, maka merasa menghadap Rasulullah di Baitullah sana untuk menyembah Allah, berhakikat kepada Muhammad, beriktikat kepada Allah. Itu namanya sholat. Tapi ini memang sulit sekali. Jangan dikira kalau saya ngomong begini saya sudah bisa. Saya juga belajar. Bagaimana saya ini sholat bisa tetap ingat tempat itu, tempat saja. Masjid saja paling tidak, Masjidil Haram. Tatkala ingat Masjidil Haram, di situ ada bangunan namanya Ka'bah. Tapi bangunan itu hanya sebatas tanda bahwa disitulah Baitullah. Ibu bapak sekalian, salat ini ternyata juga tidak gampang. Lalu kemudian wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Yang tadi saya katakan bisa zakat mal, zakat fitrah. Sebentar lagi kita mengeluarkan zakat fitrah. Atau juga mensucikan dirimu dalam sholat itu. Lalu wa'ati ur-rasul, ini kunci. Ikut Rasul itu adalah kunci sebetulnya. Kunci. Setelah sholat, zakat, ikut Rasul, la'allakum turhamu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah fayaghfir lakum dunubakum
Wallahu ghafurur rahim. Jadi dari apa yang saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian pada pagi hari ini, saya ngajak untuk melakukan perenungan, mengingatkan kembali. Ternyata orang yang beruntung, orang yang bejo, ya, orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu adalah tatkala kita mendapatkan kasih sayang. Untuk memperoleh kasih sayang itu tidak lalu kemudian mesti harus ngejar-ngejar, lalu kemudian sekolah. Itu hanya penting di hadapan manusia sebetulnya. Yang akan menjadi lebih penting, menjadi selamat dari itu manakala ada niat. Niatnya itu adalah untuk ibadah, tapi sebenarnya kalau hanya sebatas lembaran-lembaran itu begitu kita mati, itu akan musnah. Wa ma indakum yang fatu wa ma indallahi bakin. Apa saja yang di sisi manusia untuk kepentingan manusia, keduniaan ini, maka akan musnah. Dan yang bakin, yang bisa kekal itu adalah apa yang berada di sisi Allah. Maka lewat musyawarah kajian sebentar kayak ini, Ibu dan Bapak sekalian, saya ajak untuk ke arah yang lebih kekal, ialah di dunia ini, kepentingan dunia hingga akhirat. Jangan sampai lalu kemudian kita hanya sebatas mengejar dunia. Kasih sayang Allah itulah yang sangat penting, penentu bagi kehidupan kita ini, sebab dengan kasih sayang Allah kita akan memperoleh segala-galanya. Itulah Ibu dan Bapak sekalian di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan lindungan, dan selalu memperoleh kasih sayang dari Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.